Pembacaan dari Nubuat Daniel. Tatkala dicampakkan ke dalam tanur api, asarnya berdiri dan berdoa. Ia membuka mulut di tengah-tengah api itu, katanya, "Demi nama Bapakmu, ya Tuhan, janganlah kami kau tolak selamanya, dan janganlah kau batalkan perjanjianmu. Janganlah kau tarik kembali daripada kami belas kasih-Mu, demi Abraham kekasih-Mu, demi Ishak hamba-Mu, dan demi Israel orang suci-Mu, yang kepadanya Engkau telah berjanji memperbanyak keturunan mereka menjadi laksana bintang-bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Ya Tuhan, jumlah kami telah menjadi paling kecil di antara sekalian bangsa, dan sekarang kami pun dianggap rendah di seluruh bumi oleh karena dosa kami. Dewasa ini pun tidak ada pemuka, nabi atau penguasa, tiada kurban bakaran atau kurban dan sembelihan, kurban sajian atau ukupan, tidak ada pula tempat untuk mempersembahkan buah bugaran kepadamu dan mendapat belas kasihan. Tetapi semoga kami diterima baik, karena jiwa yang remuk redam dan roh yang rendah, seolah-olah kami datang membawa kurban domba dan lembu, serta ribuan anak domba tambun. Demikian hendaknya kurban kami di hadapan pada hari ini berkenan seluruhnya kepadamu, sebab tidak dikecewakanlah mereka yang percaya kepadamu. Kini kami mengikuti Engkau dengan segenap jiwa dan dengan takwa kepadamu, dan wajah-Mu kami cari. Janganlah kami Kau permalukan, tetapi perlakukanlah kami sesuai dengan kemurahan-Mu dan menurut besarnya belas kasihan-Mu. Lepaskanlah kami sesuai dengan perbuatan-Mu yang ajaib, dan nyatakanlah kemuliaan nama-Mu, ya Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen, "Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarilah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semua itu sudah ada sejak purbakala. Ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan." Bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
Berbaliklah kepadaku dengan segenap hati, sabda Tuhan. Sebab aku ini pengasih dan penyayang. Pujilah Kristus. Dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepada seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar utangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar utangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala utang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hei hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh utangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dari kitab Daniel pengalaman Azaria. Azaria hidup di tengah-tengah orang yang tidak beriman,
hidup di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Allah sampai akhirnya dia harus menjadi korban. Maka dikatakan dalam bagian ini, Asaria berdiri dan berdoa yang membuka mulutnya itu di tengah-tengah api. Dia mengalami menjadi korban dari keganasan orang yang tidak mengenal Allah. Dan kemudian disadari bahwa memang kehidupan sudah tidak mengenal iman lagi, sudah tidak ada korban, sudah tidak ada persembahan, sudah tidak ada doa-doa. Jadi kita bisa bayangkan juga setelah generasi kita, apakah masih ada orang beriman atau enggak? Enggak tahu, saya kira juga suster-suster aja makin lama juga makin sedikit ya. Di berbagai tempat panggilan hidup, syukur masih nanti lama-lama yang jadi romo juga udah makin nggak ada. Generasi berikutnya udah nggak ada romo, nggak ada suster. Terus gereja Katolik kira-kira gimana? Nggak usah dibayangkan, nggak usah dipikirkan. Itu urusan berikutnya. Tetapi bahwa kalau sampai sudah tidak ada orang beriman lagi, sudah tidak ada lagi orang yang menyembah Tuhan, semua asik dengan gadgetnya masing-masing, semua asik dengan dirinya sendiri, maka kemudian banyak orang bisa menjadi korban dari keganasan sesamanya. Tidak ada lagi belas kasih. Maka kemudian bacaan pertama ini menyadari segala kesalahan, mohon belas kasih Tuhan supaya hidup itu dipulihkan dalam keadaan kehidupan yang beriman. Maka bacaan Injil kemudian sangat tepat. Petrus bertanya, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku kalau saudaraku berbuat dosa terhadapnya? Sampai 7 kali? Coba, kita pernah ngampuni sampai 7 kali? Mikir, mengampuni 1 kali aja sudah sulit, mengampuni 1 kali saja. Tapi Petrus sampai 7 kali? Enggak sampai 7 kali, sampai 70 kali 7 kali. Artinya bahasanya pengampunan itu enggak terbatas, kapanpun. Maka Tuhan Yesus sampai mengajarkan kalau ada lagi mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhan, dan kemudian kepikir ada saudaranya yang demikian-demikian, tinggalkanlah persembahanmu dan berdamailah dulu dengan saudaramu. Artinya kita diajak untuk dalam kehidupan itu selalu membersihkan diri. Hidup dalam damai dengan Tuhan, hidup damai dengan sesama. Hidup yang dipenuhi juga dengan pengampunan. Kesalahan orang-orang di sekitar kita itu banyak sekali. Tapi kalau kita refleksikan, maka yang pertama kita merefleksikan dulu, saya ada salah apa enggak. Jadi liturgi gereja juga kemudian pertama-tama ya pakai saya mengaku, saya mohon belas kasih Tuhan. Awal dari itu karena apa? Karena dalam kehidupan kita, semuanya yang datang ke gereja itu ya orang-orang berdosa. Kita sadari kita orang berdosa, kita mohon belas kasih Tuhan. Maka kemudian lanjutannya dalam bacaan Injil, bagaimana kita bisa mengampuni, karena banyak orang yang bersalah kepada kita, kita harus bisa mengampuni. Seberat apapun, karena apa? Karena disampaikan di sini dalam bagian akhir, demikian Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Jadi kita diajak, firman Tuhan dia mengajak kepada kita supaya apa? Yuk kita berdamai dengan sesama kita, dengan saudara kita, berbuat baik, kerelaan mengampuni. Supaya kalau orang mengampuni itu kan damai toh. Orang bisa mengampuni damai. Coba kalau kita nggak bisa mengampuni, ketemu orang itu aja ya, bisa mempengaruhi hidup kita. Baru melihat saja bisa mempengaruhi, kemudian inget ini terus akhirnya nggak doyan makan, nggak bisa
tidur, ayo bodoh dhewe ta. Dalam kehidupan kita, maka dari itu kita diajak untuk yuk kita punya hati yang lapang, kita punya hati yang penuh pengampunan. Kalau kita bisa mengampuni, itu keberhasilan kita mengalahkan ego kita, mengalahkan diri kita. Oleh karena itu, mari kita senantiasa mohon belas kasih Tuhan atas segala kekurangan, kelemahan, dan dosa kita, supaya kita pun juga bisa mengampuni, dan kita mohon rahmat Tuhan. Karena pengampunan amat sangat sulit, tapi kita akan dimampukan kalau kita terus datang ke hadirat Tuhan, dan kita akan dimampukan mengampuni sesama, dan juga kita senantiasa menyadari segala kesalahan, kelemahan, dan dosa kita. Tuhan berkati kita semua.